saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Pembina Kristen, yaitu Bapak Mangarerak Barimbing STH. Saya persilakan Pak. Shalom. Selamat pagi ya, masih pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Umum Sinode GPK CMC, Referen Dr. Gunadi Gunawan, Bapak Sekum, Pak Sekum ada ya, Pak Gideon. Terus seluruh pengurus jajaran di Sinode GPK CMC. Yang saya hormati badan pendiri CMC, Reverend Daniel Hadi, dan tentunya seluruh pendeta, gembala sidang yang hadir dalam rasa syukur di pagi hari ini, seluruh jemaat juga yang dipenuhi dengan sukacita. Tentu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dalam penyertaannya, dalam pemeliharaannya 37 tahun CMC, Gereja Pelayanan Kristen telah menunjukkan partisipasi dan kontribusinya dalam pembangunan iman jemaat. 37 tahun bukanlah hanya sekedar angka dari angka 1 sampai angka yang ke-37, tetapi juga adalah pengingat tentang bagaimana waktu yang telah diberikan Tuhan dalam penyertaannya selama 37 tahun bagi kita menapaki perjalanan iman kita untuk memberikan dedikasi, untuk memberikan yang terbaik sebagaimana Allah memanggil kita menjadi hambanya di tengah-tengah dunia ini. 37 tahun Tuhan berkarya lewat GPK CMC. Dalam pengertian Yunani ada yang disebut dengan istilah kairos dan kronos. Dari tahun pertama berdiri sampai tahun yang ke-37, artinya 30 tahun Allah berkarya di tengah-tengah GPK CMC. Tetapi 37 tahun adalah juga bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk membaktikan hidup kita dalam pengabdian di ladang Tuhan melayaninya. Memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan untuk bisa kita layani secara bersama-sama, agar jemaat bertumbuh dalam spiritualitas dan pengenalan yang sempurna atas iman dan pengenalan yang benar terhadap pengajaran akan Kristus. Kesanalah gereja dan para hamba Tuhan diperintahkan oleh Tuhan dalam pengutusannya, dalam perutusannya untuk memberikan yang terbaik sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ketika disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan acara hari ini, saya baca temanya luar biasa, pemimpin pembuka gerbang kerajaan sorga. Saya diingatkan kembali tentang apa yang menjadi landasan teologis yang bagi saya ini cukup sangat kuat ketika Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada Rasul Petrus di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, dan apa yang kau ikat di sorga itulah yang akan terikat, dan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di dunia. Artinya Bapak Ibu sekalian, para hamba Tuhan sebagai pemimpin gereja, bahwa Kristus telah memberikan kita kunci kerajaan sorga untuk membawa jemaat kita menuju gerbang kerajaan sorga. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Karena mengingat bahwa ketika banyak yang terjadi di tengah-tengah pelayanan, ada banyak hamba Tuhan yang tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa jemaat menuju gerbang kerajaan sorga. Hidup dalam pertikaian,
hidup dalam tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan lagi sebagai karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Kristus kepada Rasul Petrus ini menjadi panduan bagi kita, bahwa kita yang hadir di tempat ini, para hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini, harus menjadi pembuka jalan, pembawa umat untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Tentunya melalui pengajaran yang sempurna, melalui tindakan yang baik, melalui setiap hal yang kita lakukan yang berimplikasi pada jemaat hadir dalam kebaikan. Kalau jemaat tidak mengalami kebaikan, kesejahteraan, keadilan, pertumbuhan iman di tengah-tengah gereja, sejatinya hamba Tuhan sebagaimana yang diamanatkan Kristus kepada Rasul Petrus bukanlah menjadi hamba yang membawa jemaat menuju kerajaan sorga. Kemudian kita belajar dari berbagai tokoh-tokoh gereja. Tinjauan historis mengatakan tentang bagaimana John Wesley, seorang tokoh yang melahirkan gereja besar yang sampai saat ini, gereja Metodis. Beliau hadir di dalam mengimplementasikan nilai-nilai pengajaran Kristus dengan melihat bagaimana kontekstualisasi di zamannya di Inggris pada saat itu pada abad 18. Dia hadir untuk menyampaikan Injil dengan memperhatikan bagaimana kontekstualitas Injil itu harus hadir menyapa seluruh kepelayanan kita. Jadi pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita harus mampu kita lihat bagaimana kita hadir dalam setiap konteks pelayanan itu. Inilah yang ditunjukkan oleh John Wesley, termasuk juga Billy Graham, seorang penginjil yang luar biasa hebat yang barangkali semua kita tahu, bahwa ia menyampaikan Injil dengan pesan yang sangat sederhana. Ia berkarya dalam segala tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh umat yang dilayaninya. Ia tidak hanya berbicara tentang teori, ia tidak hanya berbicara tentang kehebatan berkhotbah atau menjadi narator ulung, tetapi ia hadir dalam setiap dimensi kehidupan umat yang dilayani, sebab di sanalah Kristus hadir menyatakan keberadaannya. Gereja pun harus ada di situasi yang demikian. Gereja harus ada di tengah-tengah dunia ini untuk melihat, membersamai seluruh jemaat yang kita layani. Para hamba Tuhan harus melepaskan atributnya yang menganggap bahwa hamba Tuhan itu adalah privilege yang harus diistimewakan. Melainkan bahwa hamba Tuhan itu adalah sebagaimana disebutkan kalau kita belajar tentang istilah hamba dalam bahasa Yunaninya yang disebut dengan doulos. Doulos ini seringkali diartikan dengan dengan kata budak. Artinya kita inilah hamba Tuhan, budaknya Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang disampaikan di dalam tema perayaan 37 tahun CMC berkiprah di tengah-tengah bangsa ini, hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat, maka hamba Tuhan haruslah hadir di tengah-tengah persekutuan yang membumi. Haruslah hadir membuktikan kehadiran Allah dalam setiap tindakan yang nyata, melepaskan segala atribut yang menganggap bahwa jabatan gerejawi itu bukanlah memiliki keistimewaan, tetapi sebagai cara Tuhan untuk kita hadir di tengah-tengah setiap apa yang dialami dan dirasakan oleh jemaat. Sekali lagi 37 tahun GPK CMC telah Tuhan berkati. Kami percaya bahwa tahun-tahun berikut berkat dan karya Allah akan terus hadir di GPK CMC ini. Para hamba Tuhan akan semakin diberkati dengan segala kelimpahan dan rahmat yang luar biasa untuk terus membaktikan dan mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan sebagaimana Kristus telah lakukan dalam karya pengorbanan dan penebusannya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai para hamba Tuhan. Berkali-kali kami sampaikan, baik dalam rapat dengan para pimpinan gereja, Bimas Kristen hadir di tengah-tengah umat Kristen di Provinsi DKI Jakarta ini. Saya selaku pembimas Kristen, selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk memastikan bahwa tugas bimbingan masyarakat Kristen
untuk memberikan layanan administrasi dan layanan apapun yang bersifat keagamaan di Provinsi DKI Jakarta, kami pastikan selama itu ada dalam aturan dan regulasi. Pada kesempatan yang sama juga kami sampaikan, di beberapa waktu yang lalu kami berkomunikasi dengan Pak Herman Gideon, tentu juga dengan Pak Gunadi terkait dengan keberadaan CMC, dan kemudian ada yang disebutkan dengan klasis ya. Saya berharap bahwa ke depan penata administrasi dan tata kelola GPK CMC akan semakin baik ke depannya, supaya layanan administrasi boleh berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kami terus menyampaikan bahwa Bimas Kristen selaku mitra lembaga agama dan keagamaan Kristen di Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh proses layanan berjalan dengan baik selama permohonan pengajuan telah dilakukan berdasarkan aturan dan regulasi yang benar. Saya juga menyampaikan bahwa Allah mengingatkan kita dalam proses penciptaan dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik dan teratur adanya. Gereja juga harus menjadi perwujudan kehadiran, keteraturan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah organisasi. Gereja itu selain sebagai persekutuan organik yang hadir dalam melakukan pembinaan spiritualitas iman jemaat, tetapi juga ia sebagai lembaga keagamaan yang bersifat organisasi, yang hadir dalam tata kelola dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu pastikan GPK CMC melakukan penata layanan dan penata administrasian yang terbaik, sehingga semua proses layanan terhadap jemaat, baik yang melibatkan eksternal maupun internal, boleh berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di tengah-tengah bangsa kita. Kami juga meminta Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi yang kita hadapi hari ini, di tengah-tengah bangsa kita yang baru kita ikuti beberapa saat belakangan ini, kami meminta berharap bahwa gereja harus menjadi tiang pendoa untuk membawa kebaikan, untuk membawa kedamaian, untuk membawa keadilan. Kita doakan setiap hal-hal yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Kita berharap bahwa seluruh pejabat di tengah-tengah bangsa ini menjadi pejabat yang mencintai Tuhan, mencintai pengajaran, dan tentu takut dalam segala tindak tanduknya, dan menjadikan ajaran Kristus menjadi juru pandu dan juru mudi buat mereka atau buat setiap pribadi untuk melangkah dan melakukan segala tindakan. Gereja harus hadir dan memastikan keberadaan bangsa ini harus tetap utuh dan berdiri sampai kapanpun, karena doa-doa kita akan terus membangun keutuhan dan kebersamaan. Kami percaya bahwa Bapak Ibu para hamba Tuhan akan terus menjadi tiang pendoa, menjadi tonggak yang kuat untuk mendoakan bangsa kita akan selalu baik dan damai ke depan, keutuhan terus terjaga. Sekali lagi, kami dari Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan selamat hari ulang tahun GPK CMC yang ke-37. 37 tahun sekali lagi Allah berkarya, maka 37 tahun berikut, bahkan berapa tahun ke depan, Allah akan terus berkarya lewat Bapak Ibu sekalian. Jadilah para hamba Tuhan yang membawa gereja ini hadir dalam bagian rencana Allah dan menjadi kehendak Allah untuk menyatakan keadilan, kesejahteraan harus tercipta dalam setiap pelayanan kita di tengah-tengah bangsa ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai program prioritas yang terus kami nyatakan di layanan Bimas Kristen untuk membuat semua lembaga agama dan keagamaan Kristen menjadi agen untuk menciptakan kerukunan, baik internal umat beragama maupun antar umat beragama, maka pastikan kita sekalian yang hadir di tempat ini menjadi agen-agen untuk membawa dan menciptakan kerukunan dimanapun kita berada, untuk membangun harmonisasi di tengah-tengah masyarakat yang plural. Pada akhirnya saya juga mengucapkan 72 tahun Tuhan berkarya untuk Pak Referen Gunadi Gunawan. Waktu yang secara manusia, kalau Alkitab mencatat bahwa 70 tahun itu berkat Tuhan, 80 tahun katanya sudah kesusahannya. Saya percaya bahwa Pak Referen Gunadi Gunawan tidak akan pernah mengalami kesusahan karena berkat Tuhan terus hadir memberkati beliau sebagai hambanya.
teruslah membawa GPK CMC menjadi gereja yang hadir memberkati Pak Gunadi dan seluruh jajaran serta seluruh hamba Tuhan yang telah diberkati dalam perutusan di GPK CMC. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk berkarya dan mengabdi bagi bangsa, bagi jemaat, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya, saya sampaikan terima kasih boleh membersamai kegiatan yang penuh dengan sukacita dan luar biasa ini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom dan salam sejahtera.